Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Dari hati yang paling mendalam patutlah kiranya kita bersyukur, kita berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Kita masih diberi kesehatan, kita diberi keimanan, sehingga kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk semata-mata mempercepat proses pendekatan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Mumpung masih sehat, pada detik ini juga banyak saudara-saudara kita di rumah sakit yang sedang dirawat, sebenarnya ingin untuk menghadiri majelis seperti ini, tapi apa daya, kesehatan tidak memungkinkan. Bahkan ada yang diinfus, ada yang dipasang oksigen, bahkan di detik ini juga ada yang di ruangan ICU sedang berjuang melawan maut. Kok kita masih diberi kesehatan kayak begini, ini kan subhanallah, luar biasa. Diparingi sehat, kadek gelem ngaji. Wah, ini istimewa. Apalagi hari Ahad seperti ini biasanya kan gowes, lari pagi. Itu juga ibadah karena untuk menjaga kebugaran jasmani, tapi kan bisa setelah ngaji. Kalau ngaji di jono lari pagi, apalagi senam, ini ku podo karo menukar sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah. Toh juga ngaji ini tidak lama. Nanti jangan kalau mau gowes bisa kok setelah ngaji ini. Insya Allah saya tidak lama, paling ya 15 menit cukup. Jadi ini patut kita syukuri Bapak Ibu. Maka Ahad pagi ini mari kita istiqomahkan, karena ini adalah bekal akhirat kita. Orang itu nanti kembali kepada Gusti Allah itu tidak membawa apa-apa selain ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi pengikut beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah namanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Karena satu-satunya nabi yang diberikan fasilitas dan prioritas untuk memberi syafaat kepada umatnya hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Dalam satu hadis beliau bersabda, Inna likulli nabiyyin da'watun
mustajabatun. Sesungguhnya setiap para nabi dan para rasul itu oleh Allah Ta'ala diberi satu doa yang pamungkas. Satu doa yang pamungkas, doa yang tidak bakal ditolak oleh Gusti Allah. Wad'uhu biha, dan miliknya para nabi para rasul yang dulu sudah dibaca di dunia. Nabi Nuh ketika berdakwah selama 950 tahun, Bapak Ibu. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Lailan wa naharon, kata Quran, pagi dan petang. Beliau tidak punya kesibukan apa-apa selain berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Tetapi sejarah mencatat tidak banyak yang mengikuti beliau. Yang naik perahu itu sebagian ulama ahli sejarah, sebagian besar itu bersepakat jumlahnya tidak lebih dari 80 orang. Jangan bayangkan loh Bapak Ibu, berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Niku Ustadz pun disini kuat 10 tahun mek oleh wong siji. Sehingga karena situasinya kayak begitu, Nabi Nuh akhirnya mengeluarkan doa pamungkasnya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina tayyarah innaka in tadirhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafar. Terjemahan bebasnya begini, pun Gusti kula niki pun nglampahi perintah jenengan, tapi tiang-tiang niku pancet terkena penyakit al mokomu wal cengel, sehingga didakwai kayak apapun al pakpou wal pancet tuh memang cengel. Sudah jenengan ringkesi mawon pun Gusti. La tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Jangan engkau sisakan satu pun saja orang yang kafir. Dan itu diijabahi oleh Allah, turun banjir. Itu doa pamungkasnya. Nabi Musa, doa pamungkasnya sudah dibaca di dunia. Ketika beliau sudah berdakwah menghadapi satu pemimpin yang zalim yang bernama Fir'aun, laknatullah, mukjizat sudah dinampakkan, bukti kebenaran sudah disampaikan, tetapi malah justru Fir'aun sampai pada puncak kesombongannya. Ana rabbukumul a'la, yo aku iki pangeran. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa mengeluarkan doa pamungkasnya, dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Mengerti ini asiknya kalau kita baca Quran dengan direnungkan maknanya, itu akan lebih meresap dan merasuk. Apa doa Nabi Musa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberi kepada Fir'aun itu segala macam kenikmatan dunia, pangkat jabatan, harta yang melimpah, tetapi dia malah sombong ya Allah. Maka sekarang saatnya tunjukkan kebesaran kekuasaan. Akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan di lautan merah. Itu doa-doa pamungkas yang dibaca oleh para nabi. Nabi Ibrahim juga demikian, semua sudah dibaca. Wa inni, kata Rasulullah, sedangkan aku tidak, aku simpan doa pamungkasku itu. Wa inni ihtaba'tu da'wati. Jadi bagaimanapun mokongnya Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimanapun kafir Quraisy itu melempari beliau dengan batu, dengan kotoran unta, Nabi tidak pernah mengeluarkan doa pamungkasnya. Lalu diwocok, kira-kira geringkes gitu. Lalu di Taif saja ketika itu Rasulullah kan di Taif itu kan dilempari batu. Malaikat penjaga gunung itu sudah getem-getem kok cara basa mriki. Kanjeng Nabi, angkat tanganmu ya Rasulullah. Kula ngenteni perintah nih Kanjeng Nabi. Kula mboten mentolo ningali jenengan Kanjeng Nabi. Nabi mengangkat tangan, lah kok demone iki bae mboten donga pamungkas. Demone ngeten, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti,
mereka itu memperlakukan saya kayak begini karena mboten semerap Gusti. Itu loh Rasulullah. Disimpan doa pamungkasnya. Untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Engkau tak waca di akhirat di saat-saat yang kritis. Apa enggak? Luar biasa kecintaan beliau kepada kita umatnya. Kalau untuk urusan dunia saya masih belum perlu baca doa pamungkas untuk umat saya. Nanti aja di akhirat, di ketika mahsyar, di ketika syirat, di ketika umatku menghadapi saat-saat kritis itulah aku akan baca doa pamungkas syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Maka beliau lah akhirnya atas izin Gusti Allah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaatul udmah, pertolongan kepada umatnya. Wa huwa yanalu insyaallah, kata Rasulullah. Dan umatku itu akan mendapatkan pertolongan, tapi dengan izin Allah loh ya. Syaratnya satu saja syaratnya. Jadi syarat kita dapat pertolongannya Rasulullah itu satu yang utama. Man mata walam yusyrik billahi syai'a, yaitu ketika mereka itu mati dengan tanpa membawa kesyirikan. Balik mati pas percaya kali jimat kali ahli-ahli akik, tidak dapat syafaat. Aku sakjane gaya akik gitu, ojo maneh sing prawan sing rondo katut dari ini. Ini tidak dapat syafaat. Apalagi masih berlaku bid'ah, berlaku ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah masih dia amalkan, tidak dapat syafaat. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka mari kita istiqomah untuk menghidupkan sunnah beliau, menjadi pengikut beliau, mencintai beliau dengan kecintaan yang hakiki, kecintaan kepada Rasulullah yang sebenar-benarnya, yang oleh Rasulullah sendiri diberi petunjuk caranya bagaimana sih cinta pada Rasul yang saat temen ini yang kados pundi. Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, yaitulah orang yang cinta kepada aku. Yang saya ngapunten, cinta kepada Rasulullah itu ya harus dibuktikan, Bapak Ibu. Mboten mek di nyanyi-nyanyi tok, dipuji-puji Rasulullah setinggi langit, tapi sunnahnya tidak diikuti. Anta Samsun, engkau adalah matahari. Anta Badrun, engkau adalah rembulan. Sembayang boten. Bukan begitu. Itu namanya cinta yang palsu. Samsu, janji manis tapi palsu. Kalau cinta kepada Rasulullah yang sesungguhnya, man ahya sunnati, menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Sunnah kan Nabi ini kulek jenengan tulis mulai bagi sare sampai bangun tidur itu jumlahnya banyak, Pak. Itu aja belum semua kita lakukan. Lah kok sekate nambah-nambah sing gak diperintah. Niku lak jenenge bahasa Inggrisnya kan di lalar gawe kan. Wong sing dicontohake kan belum semua bisa kita laksanakan. Kenapa masih kita menambah-nambahkan dalam hal agama ini? Misalnya kayak Nabi ini lek badhe sare, beliau baca doa sebelum tidur yang lafalnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dalam redaksi yang lain bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian beliau baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Beliau baca ayat kursi. Beliau baca trikul kul wa ahad kul trikul tiga kul. Nyenten iki mana dari kabeh dilampahi. Dan ini harus kita upayakan untuk istiqomah. Itulah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Lek wong sing iman itu mau tidur badhe sare donga. Lek sing gak ngerti agama kate turu nyanyi. Nina bobo
Oh, ini ngoten kan? Ibu-ibu lek nguru putrane ambek donga apa mbek nyanyi. Lha ibu-ibu Asia kudu beda kali sing mboten ngerti. Utang putrane nggih kali donga. Mosok badhe sare diwurui, ayo ate bubu lo nyanyi yo Nina bubu. Kok lek gak bubu dimarani koceng lho. Iki lho ceng, gak gelem turu ceng. Lah mulai cilik wedi kan. Urui ngoten nggih malih lali donga malih. Itu satu contoh sunnah Rasulullah yang demikian banyaknya aja belum semua kita lakukan. Mudah-mudahan kita diringankan untuk bisa mengikuti sunnah beliau. Bangun tidur, begitu kita terbangun, langsung yang kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu berarti jenengan sehari selama 6-7 jam itu dihitung ibadah. Jadi usia kita itu menjadi berkah. Maka yang tadi kudu di di hati-hati tenan. Kadang-kadang ngrungokno lagu lewat HP keturun, akhirnya lali donga. Sehingga eman. Karena usia kita ini akan menjadi usia yang barokah atau usia yang biasa-biasa saja, tergantung bagaimana kita itu memaknainya. Dan saya bapak-bapak kalau mau berangkat bekerja, itu ketika mau berangkat baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Gusti, kula niat nyambut damel Gusti, ngelampahi kewajiban sebagai kepala keluarga. Mungkin asal rezeki sing barokah. Maka selama beliau itu bekerja itu dihitung ibadah. Kita bekerja 7-8 jam itu dihitung fi sabilillah. Berbeda kalau hanya berangkat rutinitas ngoten tok. Nyambut gawe wis golek duit ditekno, golek maneh, mek ngoten tok, itu akan berbeda. Nggih napa kira-kira. Ini bedanya kan tipis, tapi startnya awalnya itu harus kita tata. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Kadang-kadang ini bulan Syawal ya, tema kita adalah Syawal bulan peningkatan. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Selain juga tentunya kuantitas dan kualitas ini harus seimbang. Lek wingi dereng posoan, tahajudnya aran-aran. Sakniki mantun posoan, nggih rada kerep titik, rada masih mboten full, tapi kan paling tidak ada peningkatan. Karena ini berurutan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini kurikulumnya Gusti Allah itu berurutan, bukan selesai sampai Ramadan. Ramadan bulan pelatihan, Syawal bulan peningkatan, Dzulqa'dah qa'adah dari kata-kata duduk sing jenek lungguh sing anteng. Berarti ketika Dzulqa'dah itu sudah mulai mapan. Nanti Dzulhijjah kurban puncaknya, qarib artinya dekat. Maka ketika kurikulum ini bisa kita lalui dengan baik, kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sawaling lembrek nggih. Eman-eman. Kita kembali kepada sebelum Ramadan, bahkan lebih menurun lagi grafik keimanan kita, ya. Berarti posone niku eman-eman. Nah, para jamaah rahimakumullah. Senyampan ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Berarti kita masih diberi kesempatan memperbanyak amal soleh dan memperbanyak taubat kepada Allah.
Jutaan orang di alam kuburnya itu kepingin kembali ke dunia. Untuk apa? Bukan untuk urusan dunia. Surat Al-Munafiqun. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Gusti boleh menawi kepareng Gusti, kula mau jenengan paling kesempatan malih Gusti. Walaupun hanya sebentar. Mau ngapain? Apa katanya aku tak nutuk nang kula marekno gawe pawon ning mburi omah, tak nutuk noto anak-anakku mboten. Apa yang akan dilakukan? Apa yang menjadi cita-cita mereka? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Nggih kula tak ngata-ngatakan sedekah dan amal sholih. Ternyata ini yang di nanti-nanti. Apa itu? Pahala kita di dunia nanti, di akhirat, di alam kubur. Alangkah bahagianya panjenengan kalau ketika sudah tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini, di belakang kita meninggalkan anak-anak yang sholih dan sholihah, dan setiap saat mendoakan panjenengan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang tuaku. Maka alam kubur akan menjadi tempat yang terang dan menyenangkan. Karena Rasulullah mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Orang itu di alam barzah itu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Yang jauh para jamaah. Kalau ada orang tenggelam di tengah lautan, diberi dua pilihan, sampai milih di tak kei emas 10 kilo apa tak kei ban bekas. Milih pundi? Emas 10 kilo itu nilainya miliaran. Betapa dunia ini ternyata seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Ya itu yang ternyata dicari. Pergi pagi pulang petang peras. Kalau perlu ngakali wong, tiba ini macam itu. Kalau gharikil mutaghawwis, orang yang tenggelam di lautan itu lebih memilih ban bekas yang bisa menyelamatkan dirinya daripada harta benda yang ada. Dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah meninggal di alam kuburnya. Apa itu? Yang tadiru dakwatan min ahli. Aku menunggu-nunggu doa dari keluargaku, terutama anak-anak. Tapi boten diwalik iki, boten sing mati terus teko njaluk donga saben malam Jumat. Boten. Bahagia tidak panjenengan karena anak adalah hasil pendidikan panjenengan. Kalau anaknya sudah dididik agama, sehingga itu jadi investasi akhirat kita yang tidak akan pernah berhenti. Itulah dinamakan dengan sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Jaro ya jeri itu mengalir, tidak pernah berhenti. Doa anak-anak yang soleh, waladin sholihin yada'u lahu. Dan ini perlu kita seriusi. Jadi kita mensolih-solihkan anak itu perlu kita seriusi. Makanya ketika kita itu salah dalam orientasi hidup ini, maka kita akan bisa menjadi orang yang menyesal. Sekarang berapa banyak orang itu orientasi hidupnya itu hanya urusan-urusan dunia. Bahkan dia itu rela mengorbankan uang miliaran hanya untuk posisi-posisi dunia. Contoh nih, Pilkades kemarin ramai itu jabatan itu sekarang itu siapa yang mampu, bukan siapa yang layak jadi pimpinan, tapi siapa yang dia itu punya uang. Pada periode Pilkades yang lalu, ini sering saya ceritakan di mana-mana. Di satu desa, saya sebutkan desanya. Desa ini termasuk desa yang tanah bengkoknya itu luas, sehingga jadi rebutan. Sudah, akhirnya masing-masing calon itu saling berebut pengaruh. Negara saat ini ya podo mawon rakyatnya gampang dituku.
Jadi rakyatnya korupsi dhisik sadurunge pimpinane. Jangan heran kalau kemudian nanti negeri ini menjadi negeri sarang korupsi ya karena bisa disogok itu. Sudah akhirnya begitu dihitung suaranya yang menang ini adalah memang calon yang paling kaya. Konon katanya habisnya itu sekitar kurang lebih 2 miliar. 2 miliar itu 2.000 juta. Ini aku lagi kono jajan pasar kata iki, sak masjid kebo. 2 miliar. Niku enteke sing ditum-tumno niku 2 miliar. 2 miliar itu akeh napa titik, Pak? Lek aku nek kula tekel duwe 2 miliar ora tau. Dijajal-jajal kira-kira sak masjid ini kebek duit. Sudah jadi kepala desa. Dapat 2 tahun. Itu sih rame-rame Covid ini, Pak. Dapat 2 tahun. Pak kepala desa ini pulang dari kantor desa, ada rapat sampai malam. Jam 1 malam berangkat dalam keadaan sehat. Tiba-tiba jam 1 pagi ya. Kok 1 malam, 1 pagi dini hari pulang dari rapat di balai desa, orangnya meninggal dunia. Terus lek pun ngoten duit 2 miliar mang damel nopo? Jabatan yang dia raih dengan berbagai macam cara tadi, menghalalkan segala cara tadi untuk apa? Justru menjadi beban dia. Kok dia ngerti 2 miliar itu bangun masjid, sesak miliar di kono, sesak miliar di kono, baru wongnya mati. Wah itu istimewa itu. Berarti dia sudah pesan 1 bangunan rumah di subhanallah. Dan ada Pak orang sudah seperti itu. Orang yang sudah selesai dengan urusan dunianya ini ada. Mungkin saya pernah cerita di satu perumahan, saya pernah khotbah Jumat di masjid itu. Takmirnya cerita, Mas, kalau dijeluk Mas, tak cantik gak pantas masih imam dijeluk Mas, ya dek. Takmirnya cerita, dulu masjid ini adalah rumah mewah loh. Perumahan itu sebelum direnovasi standar itu harganya sekitar 700 sampai 800 juta. Dan itu oleh si pemiliknya sudah direnovasi tingkat. Saya diberitahu, "Oma ini Mas, masjid ini biar oma koyok itu loh." Nah, dituding depan masjid itu ada rumah mewah tingkat 2. Nah, terus ini sama yang punya diwakafkan untuk masjid. Kebetulan perumahan itu tidak ada fasum berupa masjid. Akhirnya orang tadi itu mewakafkan rumahnya yang sudah direnovasi tadi, yang nilainya kurang lebih ya 1 miliar lebih. Dengan enteng saja diwakafkan. Orang yang pindah ke kampung sebelah tuku omah cilik. Kalau kalian jenengan termasuk sing ngomong ngaten iki, kira-kira iso apa tadi? Sing ngomong guru karuan iso. Jadi rumahnya tadi itu diberikan. Wes pokoknya ini kita wakafkan untuk masjid. Silakan mau dia direnovasi, diambrukkan, dibangun masjid. Pendanaan masjidnya dia ikut membantu. Aku yang melok kayak bangun. Ini orang cerdas itu kayak begitu. Akhirnya tidak lama setelah beliau wakaf itu orangnya meninggal dunia. Apa enggak kepingin kalau kalian jadikan seperti itu? Sudah pesen 1 unit rumah di surga, bertetangga nanti dengan Asia. Siapa Asia bu? Istrinya Fir'aun. Asia itu sing lanang laknatullah, tapi istrinya dapat 1 paket bangunan rumah di surga. Surat At-Tahrim sudah diberi sertifikatnya, sudah disampaikan dalam Quran. Subhanallah. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Allah Ta'ala telah memberikan 1 contoh. Bagaimana itu istrinya Fir'aun itu, yang ketika
beliau berada dalam intimidasinya Fir'aun, dalam tekanannya Fir'aun, justru beliau berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku sebuah bangunan rumah dalam surgamu ya Allah. Alangkah indahnya. Wa najini min fir'aun wa amali. Selamatkan aku dari perilaku Fir'aun. Sehingga Asia ini termasuk 4 wanita yang dijadikan tipe oleh Rasulullah SAW untuk dicontoh. Jadi ibu-ibu harus tahu 4 wanita ini. Sinten Bu? Yang pertama Asia, yang kedua sinten? Artis sinetron. Rasulullah bersabda kayak begini, khairul nisa'il alam arba'un. Sebaik-baik wanita di dunia ini ada 4. Ini ibu-ibu Aisyah harus tahu sejarah biografinya 4 wanita ini. Siapa itu? Yang pertama Asia tumra'ata Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryamu binta Imran. Maryam, ya, putranya Imran. Perempuan yang tidak pernah keluar dari biliknya, tetapi di dalam kamarnya itu penuh dengan makanan. Jadi Maryam ini baru tahu untuk nari-nadi, tetapi kamarnya kok Indomaret, sembarang ono. Dengan iso dulu kata nari-nadi, moro-moro kamarnya kepek panganan, iso lorose, kok disabami. Itu Maryam. Lah ngoten niku lho, kok kali Gusti Allah ditakdir hamil tanpa suami. Maka itu harus kita baca. Yang ketiga wa Khadijah bint Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, ya, Ummul Mukminin, garwane Kanjeng Nabi. Khadijah ini adalah perempuan pertama yang beriman kepada Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah itu beristrikan Khadijah, Rasulullah itu tidak poligami. Senang dibelani. Tapi poligami itu angsal. Kok boten jawab? Nggak mau kan? Kalau kanyaran liane ae. Yang keempat Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 wanita yang luar biasa. Jadi Asia itu hidup dalam istana Fir'aun, tetapi hatinya ini terpaut kepada Allah. Ya mudah-mudahan nanti kita semua bisa kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk oleh bangunan rumah, oleh gerdu tulis alhamdulillah, tapi gerdu di swarga ngoten. Lek kok kelas-kelas Asia ngoten iki koyoke wis abot lah. Tapi minimal kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya ngeten iki ngaji pagi niki di istiqomah mawon. Ini adalah jalan kita, jalan lapang kita untuk menuju ke surga. Pun berapa menit sampai jam berapa? Bang. 6:30. Suwe. Nggih jam 7 mawon. Ya. Ngaji niku mboten usah dawa tapi kok lali kabeh gak dicatet ngono. Sing penting titik saged manfaat. Nah, di bulan Syawal ini marilah kita lebih mempercepat lagi. Tadi saya sampaikan apa yang kita percepat, proses pendekatan diri kita kepada Allah. Orang yang beriman itu harus punya tujuan, target. Kalau orang belajar sekolah itu gelar tertingginya kan profesor doktor. Nah, itu sudah mentok, itu sudah. Kalau jadi perwira TNI itu gelar tertingginya itu jenderal, bintang 5. Bintang 5 ini di Indonesia hanya ada 3 orang. Panglima Besar Jenderal Sudirman,
Bapak Abdul Haris Nasution dan Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Sing liyane mentok bintang 4. Itu sudah mentok. Kalau kita mau menjadi jenderal koyo-koyo kabotan. Makanya target tujuan orang yang beriman itu apa? Kalau jadi ditanya seperti itu, sakjane jenengan itu jauh, kesampun donya niki kepingine napa saja. Dadi wong sing sugih. Napa? Sugih masuk surga. Niku padha karo niku, kecil dimanja-manja. Tuanya kaya raya, hidupnya foya, mati masuk surga. Jare sing ngrungokno dibisi swargane mbahmu. Lah kok enak men. Hidupnya penuh foya-foya, enggak pernah ibadah. Mulai kecil dimanja-manja, mati masuk surga. Oh, lah kok cara bahasane wong panjen, lah kok nyibut. Napa swarga niku moro-moro bisa kita raih begitu saja? Oh, tidak, berat. Lah kalau kita hanya ingin mentarget, aku kudu dadi wong sugih, anakku tak toto kabeh, aku tak tukono, tak tukono. Tapi agamanya dikosongkan, itu berarti salah tujuan. Nah, betul itu Bapak Ibu. Saya mungkin juga pernah cerita. Satu di antara yang saya baca itu adalah kisah hidupnya Jack Ma. Jack Ma itu salah satu di antara jajaran orang terkaya di dunia. Di dunia loh, boten di Karangploso. Jack Ma itu punya bisnis namanya Alibaba. Bisnis online yang sudah mendunia. Jack Ma itu turu, duitnya melaku. Beda kali jenengan nyambut gawe, duit gak. Jack Ma itu lebih daya, duit terus melaku. Sampai ketika itu diprediksi Jack Ma ini punya aset kekayaan sekitar kurang lebih 800 triliun. Bukan miliar, triliun. Saya membaca APBD Kabupaten Malang 2021 kemarin itu aja hanya 4 triliun. Iku iso bangun sak kabupaten. Lah duit Jack Ma iki 800 triliun. Terus kate ge opo desa amun kae. Tadi ada lho Pak orang yang baru kakek duit, ada orang baru enggak duit. Enggak tahu kita termasuk wajah-wajah yang mana. Potongan-potongan baru duit kakek-kakek sampai lali. Apa yang terjadi? Ternyata Jack Ma ini hidupnya tidak bahagia. Beliau punya 2 putra, satu laki-laki, satu perempuan. Putranya yang perempuan itu punya kelainan jantung sejak lahir, sehingga harus terpaksa pakai alat seumur hidup. Namanya orang kaya tidak tahu kayak apa alatnya. Ya beda bego gak duwe, wong sugih kan apa saja bisa dia lakukan. Bertahan karena alat tapi. Anaknya yang laki-laki yang nomor 1, yang perempuan itu nomor 2. Nomor 1 yang laki-laki usia 21 tahun meninggal dunia karena terkena penyakit kanker otak. Istrinya Jack Ma didiagnosa terkena penyakit kanker payudara. Jack Ma sendiri terkena penyakit kanker rektum. Nanti saopa wong papat iku lara kabeh. Duit 800 triliun damel napa? Aduh nikel duit 100.000 200.000 tapi seger. Saking seger warase ngaji ya iso sendek wae. Waras pancen. Nek boten waras, boten saged. Bahkan saking sehatnya sampai ngaji gigit turun. Ternyata kita ini diberi Allah Ta'ala itu sesuatu yang luar biasa. So, oke, tiba ya
Tidak bahagia. Untuk apa uang triliunan kalau seperti itu? Dan yang paling mengerikan lagi, Jack Ma ini bukan orang Muslim, naudzubillah min dzalik, gitu. Maka ternyata kita diberi iman seperti ini, subhanallah. Itulah makanya Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama wa rusika kafafan. Sungguh beruntunglah orang itu yang dia itu diberi karunia keislaman dan rezeki yang cukup. Betul saya melimpah, cukup pas-pasan. Pas udan butuh motor, duwe motor. Pas kepingin duwe omah sing apik, duwe omah pas-pasan. Hidup itu paling enak pas-pasan. Ya. Karena memang ya agama ini juga butuh soge, Pak. Kalau saya bicara begini bukan berarti asosiasi pemikiran kita mulai dunia gak penting, salah, bukan begitu. Soge tapi sing manfaat untuk agama. Karena apa? Karena kita ibadah pun juga butuh materi, haji misalnya. Coba kalau kita itu kaya, daftar haji, antrinya 25 tahun Pak, aku daftar sing meneh budal 500 juta, tak bayar. Lho ngoten lho enak. Sugih tapi manfaat. Iku ya, lek wong sugih kan ngeten nah, pantesan lho iku ya sing kok meneh tuku tanah gawe masjid ya nuding ngeten lek sugih. Lek sing gak duwe iku umpama digawe masjid sakjane ya pantes mek ngoten tok lek gak sugih langsung ngeten. Inilah indahnya ketika kita itu jadi orang yang betul-betul berorientasi akhirat, berpikir akhirat. Kalau tak membisikin. Nah, dengan tarbiyah Ramadan kemarin, kita itu oleh Allah sebenarnya diajari. Ini loh sebenarnya hidup itu tujuannya seperti ini loh. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Itulah tujuan hidup kita. Kita berjuang supaya nanti kita meninggal itu dalam keadaan muslim. Itu kematian yang sangat indah. Itu prestasi hidup yang luar biasa. Maka agama ini harus betul-betul kita pegang teguh. Dan di akhir zaman ini tidak banyak yang mau seperti panjenengan ini. Masih banyak orang yang tersibukkan oleh kesenangan-kesenangan dunia yang bersifat penipu. Loh, umur sudah itu loh, si daftar kalau kelompok dansa, si kepingin duwe karaokean. Kan jenengan kepingin punya cita-cita seperti itu. Mboten. Sekarang ini kumpulan mengaji ya. Tapi nggih ngaji iki nggih napa mun dirusak kali ngrasani nggih. Ngaji sapa sing isi? Mbok arek cilik lho gak ngerti yo. Ngono kok diceluk ustaz kok. Iku memang pengajian apa pil dacil itu. Paling ganjarane hilang karena setan tidak akan berhenti Bapak Ibu. Menggoda orang berbuat baik itu tidak akan berhenti. Jangan kanthi ngaji ini kok wis dibisi-bisi mulai mang hari subuh bisi-bisi ojo budal aras-arasen biasa ngoten biasa niku lek kula jenengan. Tapi ini harus kita perangi, gak kudu budal. Wis tak niati pokok angger ahad aku ngaji kok yo gak suwe. Bismillah budal. Nyampe lah jenengan di sini. Di sini sudah nyampe. Berhentikah setan menggoda? Kok dibisi-bisi mana? Ya wis lek ngaji yo tapi aja dirungokno lho yo. Omong-omong ono dhewe efek kancamu. Akhirnya begitu penceramah menyampaikan materi sing ngrungokno nggih bahas dhewe-dhewe. Tapi di sini tidak, alhamdulillah. Semua memperhatikan. Berhentikah setan sampai di sini? Tidak, divisi mana? Ya wis, lek rungokno, tapi gak usah dicatet ya.
Iku dicatet mundak eling. Wis pokoke rungokno perkara dene eling nek kono lali ya gak apa-apa. Sepenting oleh barokah ngaji. Jangan saudaramu di sini serius ngaji mencatat, berhenti ke setan? Tidak. Apa yang dijadikan senjata setan? Dibisikkan kesombongan. Anjane aku wis regem. Zaman saiki ndi wong gelem ngaji kaya jarang. Lho niki entek aja. Akhirnya nanti pas kondol ketemu kali kancane, teko Ibu pengajian yang bisa tamat dalam. Kok sergap sampean? Kok aku sing iki biasa. Aku iki istiqomah menyen ngaji. Lah jawaban kene iki lho kleru. Kenapa kudu nih? Gimana kalau jadi kok sergap ngaji jenengan Bu? Jawabane ya napa? Loh aku kok, masa karo aku sampean. Jadi uri jawabannya kali Gusti Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, kalau kita itu diberi kelapangan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu semata-mata hanya pitulunge Gusti Allah. Jenengan iki sampun sepuh kok tasih sergap ngaji Bu. Alhamdulillah, aku oleh pitulunge Gusti Allah. Jawaban ini yang pas. Pun ngatos jawab atau saya sepuh sik sergap ngaji. Aku kulino mulai biyen istiqomah. Jadi penting karena di situ celah-celah setan untuk merusak amal ibadah kita. Termasuk kalau ngaji seperti ini, kemudian kita itu terlalu lama, ya nanti akan bisa jadi masalah. Ngajine memang kedawan. Orang cilik lho omongane akeh heran aku. Kok durung ngoten kalau stop. Kalau stop sudah jam 7 tepat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa berorientasi akhirat. Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita. Sehingga kelak kita akan berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami aturkan. Kalau ada yang benar, semua dari Allah dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua murni adalah kealpaan kami dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna